Tubuhnya membusuk, rambutnya menjuntai hingga tanah, dari matanya meneteskan darah hitam. Di belakangnya, barisan anak-anak tanpa wajah berdiri diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Aku Anggun, sugeng rawuh ing monolog nutur wengi. Karena ini tayangan perdana, aku mau jelasin nih, apa sih monolog nutur wengi itu? Jadi segmen ini dibuat untuk kalian konco-konco penutur yang ingin berbagi kisah tapi gak mau in frame kamera. Dan karena itu, aku nungguin banget nih kiriman kisah-kisah misteri versi kalian konco-konco. Bisa berupa tulisan, berupa voice note, bahkan berupa video ke email kita. Bisa juga DM Instagram kita dan bisa juga melalui WhatsApp yang tertera di sini. Berhubung nih akhir bulan ini, bulan Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, yaitu Tahun Baru Islam yang juga dikenal oleh masyarakat Jawa khususnya seperti aku. Aku juga adalah anak berketurunan Jawa, orang tua dua-duanya Jawa Tulen. Mereka mengenal atau kita mengenal sebagai malam satu suro. Nah, karena itu malam ini aku mau ngebahas serba-serbi tentang malam satu suro dan ditutup dengan cerita pendek yang juga berkaitan dengan malam satu suro. Konco-konco, siapa dari kalian yang udah gak asing mendengar cerita-cerita atau hal-hal mengenai malam satu suro atau bahkan ada yang baru dengar istilah itu? Monggo, komen di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama puniko ceritane. Oke konco-konco, kita mulai dengan sejarah dan asal mula malam satu suro. Malam satu suro menandai pergantian malam tahun Hijriah. Malam satu suro menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa Islam yang bertepatan dengan 1 Muharram, yaitu tahun baru Islam. Kalender Jawa dibuat oleh Sultan Agung pada era Kerajaan Mataram untuk menyatukan rakyat yang terpecah belah saat itu. Jadi saat itu tuh ada rakyat yang berkeyakinan kejawen dan yang berkeyakinan syariat Islam. Dan Sultan Agung menginginkan rakyatnya bersatu kembali guna melawan Belanda saat itu. Sultan Agung menghendaki rakyatnya harus bersatu melawan musuh yang sebenarnya kala itu, yaitu Belanda. Kalau dari makna spiritual dan budayanya, malam satu suro itu dianggap malam yang sakral karena merupakan portal atau gerbang gaib yang terbuka khusus malam itu. Tapi di sisi lain, malam satu suro juga waktunya untuk merefleksi diri, berdoa, serta memohon keselamatan bangsa. Berikutnya kita masuk ke ritual dan tradisi. Jadi tradisi malam satu suro ini sangat kental dengan daerah Yogyakarta dan juga Solo. Namun ada beberapa daerah lainnya yang juga melakukan tradisi dan meneruskan budaya ini secara terus-menerus. Nanti akan kita bahas ke depannya. Saat ini yang pertama akan kita bahas dari Yogyakarta. Yang pertama adalah Mubeng Beteng, yaitu ritual yang dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton sejauh kurang lebih 5 kilometer. Tanpa bicara yang dikenal dengan topo bisu, tanpa alas kaki, dan
dilakukan saat mulai tengah malam. Ritual ini diikuti oleh abdi dalam, tokoh masyarakat, dan juga warga umum. Tujuannya untuk introspeksi diri, pensucian batin, dan memohon keselamatan. Yang kedua adalah jamasan pusoko atau jamasan pusaka. Jadi ritual memandikan atau mensucikan benda-benda pusaka berupa keris, gamelan, tombak yang dipercaya atau yang diyakini bertuah atau memiliki nilai sejarah. Jadi gunanya adalah untuk mewarisi nilai luhur leluhur yang sudah meninggalkan kita. Yang ketiga ada jenang suran atau bubur suran yang merupakan bubur berwarna merah dan putih. Jadi bubur ini nanti disediakan bersama lauk pauk lainnya, yaitu biasanya dengan sayur kari, buncis, dan dengan ayam ingkung. Nanti disajikan dengan juga tumpengan nasi kuning. Jadi nanti diarak bersama-sama oleh abdi dalam yang disebut arakan ubo rampe. Jadi ritual ini digunakan untuk mensyukuri nikmat yang Tuhan sudah berikan selama 1 tahun ini dan dinikmati bersama warga yang hadir menghadiri ritual hari itu. Berikutnya yaitu dari kota Surakarta atau yang biasa dikenal dengan kota Solo. Yang pertama adalah kirap pusaka kebo bule. Jadi benda-benda pusaka yang sudah disucikan diarak bersama dengan kebo bule. Kebo bule itu kebo yang albino, konco-konco. Jadi kebo yang yang putih semua tuh gitu. Yang jadi disebut kebo bule gitu. Nah, kebo bule keturunan Kiai Slamet diyakini membawa berkah. Bahkan warga berebut menyentuh atau bahkan mengambil kotoran kerbau tersebut sebagai jimat. Tim gimana? Mau ngambil kotorannya sebagai jimat nggak kira-kira? Berkah, semoga berkah ya buat semuanya. Kemudian di kota Solo juga ada prosesi Topo Bisu. Ini 11-12 ya sama yang di Jogja. Jadi Topo Bisu itu adalah tradisi yang tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berisik, mengucap yang sopan-sopan, dengan juga berjalan kaki mengelilingi istana pada malam 1 Suro dan diakhiri dengan doa. Next ada Gunung Lawu dan kawasan mistis. Banyak pelaku spiritual atau paranormal yang melakukan ritual khusus pada saat malam 1 Suro di Gunung Lawu. Karena Gunung Lawu ini konon adalah tempat moksanya Prabu Brawijaya kelima. Masuk ke daerah lain yang juga masih di sekitaran Jawa Tengah. Yang pertama, Kudus dengan kirap budaya Muria. Tradisi kirap pusaka Sunan Muria dilangsungkan oleh warga sekitar lereng Gunung Muria. Dilakukan dengan iring-iringan gunungan makanan, wayang, dan simbol religius lainnya. Yang kedua, Kendal, tradisi barian. Dalam tradisi ini, warga membawa takir berisi nasi dan lauk pauk ke perempatan jalan. Jadi takir ini adalah wadah dari daun pisang yang untuk menjadi alas makanan. Jadi alas nasi dan lauk pauk lainnya itu disebut dengan takir. Bisa juga sebagai alas dari sesajen yang akan diritualkan gitu. Dan selanjutnya akan membaca doa bersama-sama lalu makan bersama-sama sebagai simbol rasa syukur. Terakhir dari daerah Lampung Barat, yaitu dikenal dengan Malam Ngitung Bate. Ini juga 11-12 dengan tradisi barian. Jadi warga
membuat takir yang diisi dengan lauk pauk, makanan, kemudian berkumpul bersama dan makan bersama dan diakhiri dengan berdoa bersama dalam rangka mengucap syukur, introspeksi, dan berharap keselamatan untuk menjalani kehidupan di tahun berikutnya. Dan di malam sakral ini ada pantangan-pantangan yang gak boleh dilanggar sama warga. Salah satunya adalah tidak boleh menggelar hajatan seperti pernikahan, sunatan, karena dipercaya bila pernikahan nanti rumah tangganya tidak harmonis, kemudian ada yang kena sawan atau terkena sakit yang bertubi-tubi gitu konco-konco. Yang kedua adalah tidak keluar rumah sembarangan karena di saat malam satu suro gerbang gaib kebuka, jadi gunanya agar tidak terjadi gangguan-gangguan gaib. Kemudian adalah menjaga ucapan, jadi nggak boleh berkata kasar atau bercanda dengan tertawa terlalu terbahak-bahak, membicarakan hal-hal gaib secara sembarangan itu dilarang konco-konco. Jadi jika melakukan itu dipercaya akan diganggu oleh hal-hal yang kita bicarakan sembarangan tadi, yaitu hal-hal gaib tadi akan menjadi bala untuk kita dan menjadi kesialan ke depannya. Nah, jadi konco-konco, jadi gitu ya, mengenai serba-serbi tentang malam satu suro. Kira-kira mana nih yang konco-konco pernah ngalamin sendiri, atau kira-kira konco-konco percaya gak nih mengenai mitos-mitos atau pantangan dan larangan tentang malam satu suro? Monggo komen di bawah. Jadi kalau menurut aku malam satu suro itu gak ada yang membawa kesialan. Jadi kita harus menanggapinya dengan vibes-nya yang lebih positif ya. Jadi malam satu suro itu kita isi dengan tirakat, berdoa, bersyukur, introspeksi, dan afirmasi mengenai apa yang akan kita lakukan selama setahun ke depan. Plan-plan apa yang akan kita jalani. Itu sih kesimpulan aku. Jadi kalau kitanya nanggepinnya secara negatif, ya itu akan negatif. Tapi kalau kita nanggepinnya secara positif, ya itu juga akan positif. Ya nggak sih konco-konco? Dan setelah ini kita akan masuk ke segmen cerita pendek yang berkaitan dengan malam satu suro. Cerita pendek yang berhubungan dengan malam satu suro ini berjudul Tumbal Sunggi, malam satu suro di desa Waturambi. Alkisah di desa Waturambi merupakan sebuah desa kecil di lereng perbukitan Menoreh, Kabupaten Purworejo, yang jika di siang hari tampak tenang, namun pada saat malam hari, desa ini bagai mati. Terutama pada saat malam satu suro. Tidak ada yang keluar rumah, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Sejak zaman nenek moyang, malam satu suro dipercaya sebagai malam datangnya Sunggi, makhluk gaib penunggu petilasan di tengah hutan tua di balik bukit. Konon, Sunggi dulunya adalah seorang dukun wanita sakti dari era Mataram kuno yang dihukum mati karena menumbalkan anak manusia untuk pesugihan. Sebelum hidupnya berakhir, ia bersumpah akan kembali setiap malam satu suro untuk menagih tumbal, terutama anak sulung berusia 17 tahun. Ian adalah anak sulung dari pasangan Pak Aryo dan Bu Sri. Baru saja kembali ke desa setelah 3 tahun merantau kuliah di Semarang. Tepat pada malam satu suro, ia genap berusia 17 tahun. Ibunya berkata, "Kamu jangan keluar rumah malam ini, Le," pesan ibunya tegas sambil menggantungkan kembang kantil dan daun kelor di depan pintu. Lalu Ian tertawa. "Ah, ibu, masih aja percaya mitos itu sih, Bu." Namun, menjelang malam, rasa gelisah menghantui Ian. Lampu rumah berkedap-kedip dan seekor burung hantu bertengger di jendela kamarnya sambil menatap Ian tajam. Hawa dingin menyelimuti rumah seperti kabut yang masuk diam-diam. Dan tepat pukul 12 malam, anjing-anjing desa melolong bersamaan.
Lalu terdengar suara kentongan dipukul 3 kali, tanda bahaya. Tapi tak seorang pun keluar rumah. Semua udah tahu, itu tanda Sunggi keluar dari petilasan. Dan tanpa sadar, Ian melangkah keluar rumah. Matanya kosong, langkahnya kaku, seolah ditarik oleh sesuatu. Ia berjalan ke arah hutan yang bernama hutan alas-alas, tempat petilasan Sunggi berada. Sepanjang jalan, pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Dari balik semak, terdengar suara anak-anak menangis dan suara perempuan tertawa cekikikan. Ada suara bisikan. Iya. Iya. Kemudian secara tiba-tiba, Ian tiba di petilasan. Batu besar berlumut, dikelilingi pohon beringin tua, dan di sanalah berdiri Sunggi. Tubuhnya membusuk, rambutnya menjuntai hingga tanah, dari matanya meneteskan darah hitam. Di belakangnya barisan anak-anak tanpa wajah berdiri diam. Waktumu sudah tiba, Le, gumam Sunggi. Darah sulung untuk membuka gerbangku. Ia mengangkat tangan dan tubuh Ian melayang. Tapi tiba-tiba seorang lelaki tua datang membawa kendi berisi air dari 7 sumur dan sebilah keris pusaka dari zaman Majapahit. Lelaki itu bernama Mbah Wiryo, juru kunci desa yang sudah dianggap mati sejak 2 tahun yang lalu. Ia berteriak, membacakan mantra Jawa kuno dan melemparkan air kendi tersebut ke arah Sunggi. Jeritan melengking terdengar dan Sunggi menghilang bersama kabut hitam. Dan Ian terjatuh, pingsan. Ketika pagi datang, warga menemukan Ian tergeletak di depan petilasan. Ia selamat, tapi sejak malam itu, matanya berubah. Satu matanya kini tak bisa melihat dunia manusia. Ia bisa melihat yang tak kasat mata. Dan tiap malam 1 suro, Ian dikurung di rumah, dijaga dengan doa dan keris peninggalan Mbah Wiryo. Karena Sunggi belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu tunggal berikutnya datang. Nah, gitu konco-konco. Jadi itu tadi cerita pendek yang berkaitan dengan malam 1 suro. Kira-kira nih, konco-konco pernah gak nih ngalamin hal yang serupa atau kejadian-kejadian unik yang kalian rasakan sendiri gitu konco-konco. Nah, aku nih gak sabar banget buat denger kisah-kisah versi konco-konco semua. Jadi ditunggu banget untuk kiriman cerita-ceritanya. Oke, untuk itu sampai ketemu di video monolog Nutrungi selanjutnya. Akhir kata, tak ada yang tak memiliki makna, karena segala yang di dunia memiliki kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.